diberi ruang untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Jadi ada pola di Al-Quran itu bahwa umat Islam harus paham betul. Ada penguasa gelap yang bersumpah di hadapan pencipta langit dan bumi yang akan menyeret seluruh anak keturunan Adam kepada kebinasaan dalam api neraka. Makhluk ini disebut iblis dan misinya sampai hari kiamat yaitu menyeret anak keturunan Adam sampai ke neraka bersama-sama dengan dirinya, iblis. Al-Quran bertanya nih, Allah bertanya melalui informasi melalui Al-Quran, ma mana'aka alla tasjud is amartuk, apa yang menghalangimu sampai kamu tidak sujud ketika aku perintahkan engkau menghormat kepada Adam. Kata iblisnya, ana khairum min. Sama, kenapa kalian tidak mau mendengarkan apa yang kami sampaikan? Apa alasannya? Saya lebih baik dari kalian. Lu Islam kan datangnya abad ke-7, gue dari abad pertama. Gue lebih baik, kawan. Itu alasan mereka tuh. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, dari aspek penciptaan aku lebih mulia, aku lebih baik, aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu sama, kami berasal dari keturunan ajaran keturunan Ishak, sedangkan kalian berasal dari keturunan Ismail, anak yang dibuang, anak dari budak, kata mereka. Jadi kesombongan itu diwariskan kepada mereka, sehingga Allah mengusir, fahbit minha, keluarlah kalian dari surga, keluarlah engkau darinya, dari tempat kau sekarang ini, maksud Tuhan. Fama yakunu lak an tatakabbar fiha fakhruj. Ya, tidak pantas kemudian kamu menyombongkan diri di dalam tempat ini. Di dalam tempat ini maksudnya itu di dalam surga ini. Keluar, kata Allah. Kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi iblis ini dikategorikan sebagai makhluk yang hina. Lalu iblis minta penangguhan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan waktu kami kalau gitu. Panjangkan umur kami sampai kiamat. Kami akan buktikan kepadamu bahwa Adam itu dan keturunannya tidak pantas untuk kami hormat kepada mereka. Kami lebih bagus daripada Adam. Maka Allah memberikan apa yang dia minta. Innaka minal munsarin. Kamu termasuk yang aku beri panjang umur. Nah, lalu iblis bersumpah. Fabima aqwaitani la aqwadanna, kata iblis. Lahum sirataka mustaqim. Karena engkau kemudian telah menyatakan hal tersebut, maka kami iblis, aku iblis akan selalu menghalangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Makanya ketika Tuhan mengutus Nabi Musa mengajarkan syariat, mengajarkan kemudian makanan yang haram, makanan yang halal, iblis datang menghalangi manusia untuk taat kepada perintah itu. Jadi Al-Quran menjelaskan iblis itu menghalang-halangi keturunan Adam pada jalan yang lurus ini. Iblis mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Aku iblis akan mendatangi anak keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Itu iblis tuh yang bersumpah di hadapan Tuhan. Dan aku buktikan mereka akan tersesat seluruhnya. Ya, makanya tema yang dari tadi itu kita bahas, ya, apa dan siapa yang menghalalkan makanan yang diharamkan Tuhan. Iblis atau Tuhan itu sendiri.
Karena dalam kaidah pengajaran Nabi Musa kepada Bani Israel, makanan-makanan yang haram itu jelas. Tapi ada yang mengaku berasal dari anak Tuhan, membatalkan apa yang diharamkan Tuhan. Dan menganggap aturan Tuhan itu sampah. Nah ini yang harus kita uraikan di tengah-tengah saudara-saudara Kristen. Kalau di dalam Islam sekali lagi yang menghalalkan makanan seluruhnya itu adalah iblis. Kalau di Kristen yang menghalalkan seluruh makanan itu Paulus. Apakah Paulus ini iblis? Apakah iblis ini Paulus? Kok melawan perintah Tuhan? Atau Paulus ini perpanjangan tangan dari iblis? Kenapa bisa dia menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan? Kenapa kemudian yang dipakai untuk menjadi acuan selamat justru dikatakan oleh Paulus sebagai sampah? Paulus ini utusan siapa sebenarnya? Utusan iblis atau utusan Tuhan? Kalau utusan Tuhan, kenapa bertentangan dengan ajaran Yesus? Katanya dia Yesus datang kepadanya. Kenapa bertentangan? Yesus mana ini yang datang kepada Paulus? Bukankah Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku? Oh, berarti ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, Paulus mengaku didatangi oleh sosok yang mengaku Yesus. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus yang sama, kenapa ajarannya kemudian bertentangan? Nah, ini yang saudara Kristen harus jelaskan kepada kita. Silakan. Ada tamu, silakan. Halo, saudara FN. Kok nggak ada suaranya, Gurunda? Iya, suara saya nggak ada ya? Ada, suara Gurunda ada, suaranya dia. Oh, dia di mute. Wah. Bang Blender nggak bisa dibuka nih mute-nya. Ngopi lagi, ngapain lagi? Ntar report lagi. Bang Blender monitor nggak? Siapa moderator nih? Oh, udah turunin, oke. Wah, kacau juga nih ya. Gimana Gurunda, sehat ya? Alhamdulillah Bun, sehat. Semangat deh yang penting deh. Siap. Iya. Saya kalau ngelihat Bang Zuma tuh semangat biar udah tengah malam. Alhamdulillah. Tidur susah. Ngapain nih Kul? Lari sana, lari sini. Mana Otennya lagi? Ayo Oten, naik dong Oten. Masih sore kan di sana, masih pagi ya? Siang udah Bunda, zuhur, siang. Gurunda. Udah lewat ya zuhur? Udah. Oke. Alhamdulillah. Udah aman di sini, udah siang. Iya ya. Udah siang. Makan siang, Gurunda? Sebentar lagi Bun. Biasanya itu makan apa, kondro gitu? Enggak kan tiap hari kan? Enggak. Iya. Saya jarang makan daging. Oh gitu tuh. Nah, di sini ya, di sini Gurunda kalau ayam itu dari cauliflower. Cauliflower tuh tahu ini enggak? Apa? Tahu kan cauliflower ya? Cauliflower bahasa Indonesianya apa ya? Itu loh kayak aduh, kayak apa? Dina.
Cauliflower yang hijau apa namanya? Lumut. Ya, I'm asking you. The green one look like cauliflower. Apa namanya? Bukan, bentuknya kayak cauliflower begitu, tapi warna green. Broccoli. Nah, broccoli tahu kan Gurunda ya? Iya. Ini yang warna putih, dibikin seolah-olah ayam. Jadi ayam vegetarian, ayam vegan namanya, vegan di sini. Oh gitu. Jadi benar-benar enggak gini. Aku juga saya juga udah jarang makan daging. Tapi kalau kambing masih kayak bikin orang yang tidak menyembah Yesus dimatikan anak-anaknya gitu. Yang namanya menyembah berhala itu. Iya, berarti di agama Anda penyembah berhala anak-anaknya yang dimatikan. Ya. Hati-hati buat kalian umat Islam ya, anak-anak kalian selamatkan. Kalau suatu saat kalian melihat anak kalian diambil lalu bisa jadi itu perintah Tuhannya ya. Promosikan lagi. Iyalah, karena aku harus mengimbau itu supaya nanti tidak terjadi karena sejarahnya pernah terjadi dulu. Promosikan lagi. Kalau enggak Iyalah. berjalan dulu. Buat umat Islam hati-hati kalian. Sabang Merauke sampai hati-hati. Kenapa sekarang mereka tidak pernah melakukan kejahatan? Karena mereka minoritas. Hati-hati ya. Bayangkan kalau mereka mayoritas dan paham agamanya, mereka ideologinya begitu. Habis kalian umat Islam. Aku cuma nyuruh hati-hati aja kok. Habis. Nah, itu kan prinsipmu loh. Itu kan prinsipmu. Apakah semua Jadi, itu yang tertulis Oke, udah. Aku lagi ngomong. Aku dari tadi diam. Aku makan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita diskusikan, teman-teman. Beruntung kan kita diskusi dengan orang Kristen. Akhirnya kita sudah tahu cara berpikir mereka, cara beriman mereka, dan bagaimana mereka memandang sifat Tuhan. Jadi suatu saat kalau terjadi, misalkannya terjadi kejahatan terhadap anak-anak kita nggak bisa salahkan mereka. Karena di Undang-Undang Dasar Negara 1945, mereka diizinkan beragama. Agama mereka itu agama yang dibolehkan untuk diyakini. Kalau mereka bilang bahwa ini adalah ajaran yang benar, ya mereka harus terima. Tertulis di kitabnya bahwa Tuhannya pernah perintahkan untuk habisi nyawa anak-anak yang tidak menyembah kepada Yesus. Jadi kalau suatu saat itu terjadi, apakah Tuhannya turun naik? Itu juga biasa karena mereka percaya Tuhannya turun naik. Jadi memang kita harus hati-hati. Karena sepanjang sejarah pun terjadi dulu. Seperti terjadinya genosida, inkuisisi, asimilasi paksa. Itu fakta sejarah. Dan memang banyak korban dari anak-anak. Saya sudah tunjukkan tadi, anak-anak yang dibuang di septic tank. So, kalau seandainya kalian tertimpa sama kalian hal ini, ya kalian udah tahu kan kenapa? Ya karena ajarannya, bukan. Bentar dulu. Ini karena ajarannya. Dan itu diimani oleh si Ricardo ini. Ya kalian pantau-pantau aja lah akunnya. Jadi udah? Udah. Ya udah. Jadi itu makanya Kak, semua yang di dalam Alkitab itu belum tentu bisa kita jalan ke semua itu. Baik pun yang benar, baik pun yang salah. Kita lagi nggak ngebahas itu, bro. Kita lagi ngebahas jadi gini, bahwa kau sepakat kitabmu itu kitab benar. Maka setiap ajaran kekerasan di dalamnya itu kau anggap benar. Jadi kau adalah orang yang berpotensi bisa melakukan kekerasan suatu saat divalidasi oleh agama. Itu maksudku. Gimana sih? Kasih. Aku tuh kalau berpikir tuh ke depan, bro, bukan ke belakang. Ini mundur pula ke belakang. Kasih dulu aku ngomong dulu. Jadi kalau ada, misalnya kan, kalau ada di dalam Al-Quran yang mengajarkan yang sifat-sifat yang tidak menyenangkan di dalam manusia, apa akan itu menjalankan? Nggak ada satupun ajaran yang tidak menyenangkan dalam Al-Quran. Kau tunjukkan aja satu mana? Ya Allah, kakak pun ada aja. Ya gini loh, kalau kami yang tunjukkan ayatnya. Kalau kau nuduh, masa kami pula yang carikan ayatnya? Kaulah yang tunjukkan mana ayat yang ajaran di dalam Islam merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, mana? Tunjukkan. Jadi istilahnya kalau dalam Alkitab Al-Quran bersifat-sifat buruk tidak ada ya? Oh nggak ada lah, namanya juga firman Allah, firman Tuhan yang benar. Itulah kalau menurut Anda. Kalau menurut saya itu
Kalau menurut Alkitab saya aku, itu- karena aku udah baca, Alkitab kalau saya menurut itu- kau Al-Quran itu ada salahnya, kau tunjukkan mana salahnya. Jangan kau memfitnah. Kalau kau tidak pernah baca Al-Quran, kau bilang di dalam Al-Quran ada kesalahan, berarti kau fitnah. Kalau Saya aku tidak juga memfitnah saya kitabmu, mengatakan itu aku tidak menunjukkan sendiri dalam kitabmu banyak ayat kekerasan. Nah, kalau kau mau mengatakan di Al-Quran itu ada ayat yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, kau tunjukkan ayatnya, kan gitu. Justru ku tantang kalian umat Kristen. Simpel aja, udah ku bilang tadi. Kalau memang Al-Quran tidak ada yang mengajarkan sifat-sifat yang tidak enak, ya itu baik. Bukan bagi tidak orang enak. kakak. Nah, kalau Ini kami perkara bukan enak dan gak enak. apapun yang namanya Bukan, tertulis tunggu dalam dulu, bro. Alkitab, Bro, apapun bukan yang perkara yang enak dan gak tertulis enak. dalam Ini kitab, perkara kami benar dan kami salah, percayai, bro. Sudah. Ngerti gak sih Sudah. omongan kita ini? Kita bukan perkara enak dan tidak enak. Tidak enak bagi para pejina dilarang bejina. Kita bukan bicara enak dan gak enak, tapi perkara benar dan salah. Di dalam Al-Quran itu ajarannya benar semua. Maka kalau ada yang menuduh ajarannya salah, tunjukkan yang mana. Karena kalau kami mampu membuktikan seluruh Al-Quran ajarannya benar, tepat, Saya nggak sesuai, ngerti relevan Al-Quran, untuk Kak. dijalankan. Jadi saya nggak tahu. Ya begitu kau nggak berhak mengatakan Al-Quran itu salah, karena kau nggak pernah baca Al-Quran. Gimana sih, Dek? Emang saya bilang rupanya itu Al-Quran ada yang salah. Kan ku bilang tadi, menurut kau ada nggak Al-Quran salah? Kau nggak bisa menjawab, artinya kau nggak tahu apa-apa. Jadi jangan bicara sesuatu yang kau nggak tahu. Kan itu kan penjelasan kakak loh. Yang kakak bilang tadi itu masalah Al-Quran itu tidak ada yang salah. Ya sudah. Kalau memang Ya, kalau tinggal Al-Quran sholat tidak ada yang bentar salah, ya. ya udah. Ya bang, ya udah memang Al-Quran nggak ada yang salah. Kalau ada salah silakan Ya tunjukkan udah. yang mana. Kalau memang gini, kalau memang Alkitab kami itu yang salah, bagi kami itu Itu tadi. tidak salah. Ya sama. Ya itulah bedanya kita memang. Udah. Di dalam kitabmu Tuhan menghabisi anak kecil, Tuhan menyuruh membunuh perempuan Itu makanya yang saya tidak bilang perawan. tadi istilahnya Sebentar dulu Bible lah, sama Dek. Al-Quran Kau ini heran tolak aku. belakang loh, Kak. Bro, Udah. Ricardo, kalau kau bilang menurut kau kitab Kak, kau sekarang tidak itu salah, walaupun kau kemanusiaannya sudah sekarang, baca di Kak. dalam kitabmu Kemanusiaan, Tuhan. secara kemanusiaan itu aja. Loh, Udah. kalau kita bicara, lah secara kemanusiaan itu salah. Faktanya kalian menerima kan ajaran Yesus itu yang baru di perjanjian baru, ajaran kasih yang tidak pernah Apakah membunuh. kami ajarkan di sini? Kami lakukan? Tidak. Karena kalian tidak punya kesempatan. Coba kalau kalian mayoritas Apabila tidak ada terjadi dulu. kesempatan, setiap manusia ada kesempatan Dulu loh, Pak. terjadi dulu di abad Sekarang gini loh, Pak. ke-12, di abad Setiap manusia itu ada ke-9. kesempatan. Makanya Jangan Tuhanmu kakak saja bilang tidak gitu, memberikan nggak ada kesempatan, kesempatan. Ricardo. Dengan membunuh anak kecil, Tuhanmu tidak memberikan kesempatan. Kenapa kau bilang setiap manusia punya kesempatan? Tuhan kau aja nggak memberikan kesempatan kok. Semua manusia ada kesempatan loh, Kak. Buktinya Jangan bayi salah itu tangkap. tidak punya kesempatan bertobat. Dia dibunuh sebelum melakukan dosa kan? Apa nih orang nih ngomong? Ngomong aduh udah bertentangan sama kita. Itu makanya saya bilang tadi, semua ayat yang ada Alkitab itu belum tentu kami bisa kami turunkan itu. Kalau kami kau tidak pelajari. paham dan tidak mengerti, Mana tidak yang- usah kau yang jelaskan baik itu apa-apa. kami jalankan. Kau Udah. ini dari tadi tidak mengerti kitabmu, tapi kau berusaha untuk menjelaskan yang kau tidak mengerti. Ujung-ujungnya kau entah apa-apa aja yang kau omongkan dari tadi, Ricardo. Mana nggak yang ngerti. paling baik di Alkitab kami jalankan dengan baik. Mana Udah yang baik di selesai. kitabmu? Ada yang baik di kitabmu rupanya, ajarannya. Jadi begitu juga orang kakak. Ya mana? Kalau Saya memang tanya ada tidak Al-Quran itu kebaikan yang baik, diajarkan jalankan di dengan kitabmu? baik. Udah selesai. Coba saya tanya, tunjukkan satu ajaran kebaikan Ada. dalam perjanjian baru. Banyak, Coba satu banyak aja. kebaikan. Satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Banyak kebaikan. Satu aja. Ah, Banyak kebaikan. satu aja mana? Cuman Kalau ngomong saya banyak jelaskan banyak. nanti satu Saya ayat minta nanti yang jangan dijelaskan ada dulu, cerita sebutkan kebaikan. ayatnya mana yang baik. Aduh ya Allah, kok susah kali sama orang Kristen ini ngobrol ya. Yang diminta mana? Ajaran yang baik di agamamu itu mana? Jadi udah ngomong. Kalau kita bicara, kita itu harus membuktikan. Karena kalau kita bicara tidak membuktikan apapun, itu namanya ngeklaim. Ya, gangstanya 2, boleh. Yang Buka 1 Yohanes 7. Itu naskah sisipan halaman yang ke-1 yang ketiga. Berani buka? Berani buka? Saya jelaskan sedikit aja gitu.
Ini kita berbicara tentang nubuatan. Nubuatan di mana Yesus Kristus datang, ya. Yesus Kristus datang. Makanya tadi, apakah Yesus itu nabi? Iya benar, karena dia menerima firman Allah, ya. Bentar ya. Oke, ini kita buka nubuatan. Ya, sambil dicari Ica, nanti Pastor Roding titip 1 Korintus 15:24. Nanti dititip Pastor Roding. Biar Ica cari dulu ya. 1 Korintus 15:24. Saya dari rokok aja sebentar. Lanjut. 15:24 ya. Iya. Oke, di 1 Yesaya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut di perjanjian lama ya, bentar ya, perjanjian lama aja. Oke, wait ya. Ini kan kita buka. Oke, di Kejadian ya. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, keturunannya itu siapa? Yesus Kristus. Kita bisa lihat ya tentang silsilah Yesus Kristus ya, dari bapaknya Yusuf. Di ayat 2, Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, apakah tidak ada yang takluk kepada Yesus Kristus? Seluruh bangsa banyak yang takluk kepadanya. Selanjutnya ya, Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, itulah dia dikatakan itu. Nah, di Yeremia juga, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan oleh kepadanya Tuhan keadilan kita. Siapa itu? Cuman Yesus Kristus yang adil loh. Di Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah di Matius 1 tentang kelahiran Tuhan Yesus, gitu loh. Inilah anak. Sabar. Oke, sabar. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Allah beserta kita. Jadi Yesus itu dikatakan Immanuel kan? Iya. Berarti Allah beserta kita. Beserta Yesus. Apakah Yesus itu adalah Allah? Allah beserta kita. Apakah Yesus itu adalah dia bagian dari Allah? Ini dari tadi lagi muter lagi. Yesus adalah bagian dari Begini, begini. Dari tadi yang Ica sampaikan itu nubuatan anak manusia, nubuatan tentang seorang nabi. Bagaimana nubuatannya anak manusia, nubuatannya nabi, tetapi yang datang Tuhan? Apakah salah nubuatan atau bagaimana itu? Coba Ica pelan-pelan. Coba Ica pelan-pelan ya, Ica pelan-pelan begini. Di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud.
Apa arti Kristus? Lanjut. Apa arti Kristus? Lanjut. Nanti biar saya niin. Lanjutlah. Nanti biar saya langsung. Iya, Kristus adalah yang diurapi Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus diurapi Tuhan, berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Lanjut. Bagaimana bisa begitu? Dari Ulangan 18:18 saja tadi itu sudah kita sudah tahu bahwa yang berfirman itu adalah Tuhan. Tuhan berfirman, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Dan dia akan menyampaikan apa yang aku perintahkan. Makanya di perjanjian baru Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Berarti sudah jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, Ica mau ke tempat saya, Ica tidak tahu jalan, saya utuslah Papi Gembala ke tempat Ica. Begitu sampailah Papi Gembala di tempat Ica, Papi Gembala mengira Ica itu adalah saya. Ini satu pemahaman yang salah. Kita ini tidak tahu jalan menuju kepada Bapa. Bagaimana agar kita tidak tersesat menuju kepada Bapa? Maka Bapa mengutus utusannya ke dunia, yaitu Tuhan, yaitu Yesus. Makanya di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Begitu datang Yesus di tengah-tengah kita, kita mengira Yesus itu adalah Bapa. Kita mengira Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah katakan, aku diutus oleh Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bahkan di dunia dia bersyukur loh. Anda memaksakan Yesus mempunyai dua natur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, tetapi tidak ada datanya. Yang saya herannya begini, Ica. Ketika saya bertanya kepada Ica, Tuhan itu Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ica bilang Tuhan, mana dalilnya? Ica selalu kasih begini, kamu punya tubuh, jiwa dan roh. Nah itu biasa yang dibawa oleh Kristen-Kristen. Tetapi ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus selalu mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selesai perkara. Tetapi kita tanya kepada umat Kristen sekarang, bagaimana itu Tuhan? Apa mereka katakan? Ada tiga yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Apakah pengajaran itu sama seperti pengajaran Yesus waktu diajarkan kepada murid-muridnya? Kan tidak ada. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba. Tidak ada satu orang pun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Kata Yesus loh. Sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Ica mengikuti Markus 5 nomor 6? Orang kerasukan itu menyembah Yesus. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Coba Ica jelaskan sama saya Yohanes 14 nomor 1. Apa kata Yesus di situ? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Coba Ica jelaskan sama saya. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba buka. Yohanes 14 nomor 1. Coba Ica jelaskan kepada saya. Udah belum? Sudah. Yohanes 14 nomor 1, jelaskan sama saya, silakan. Oke, ini bagian saya ya. Oke. Nanti Papi Gembala sudah beli rokok. Ya. Lanjut. Oke, di sini saya sedikit ya memberitahukan sama loading ya. Oke, berbicara tentang nubuatan ya. Kalau kita berbicara tentang nubuatan, itu berbicara tentang yang akan datang. Ya, ini berbicara tentang penebusan dosa. Itu sudah berbicara tentang kalau dibilang Kristus, nah diurapi. Kalau berbicara tentang urapan, itu berbicara tentang kekudusan, ya.
itu berbicara tentang kekudusan. Makanya dikatakan di nubuatan di Perjanjian Lama ya. Di situ di di Kejadian 17 ayat 19, Kejadian 49 itu banyak sekali, itu bisa kita lihat. Nah, itu berbicara tentang nubuatan anak manusia yang akan datang sebagai sang raja. Sudah dikatakan di situ, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ya. Dan banyak sekali di Yesaya 53 itu berbicara tentang anak manusia yang akan datang untuk menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Ia dihina, ini adalah ciri-cirinya. Apakah ciri-ciri yang nubuatan ini ada di dalam diri Yesus Kristus? Ada. Ini berbicara tentang nubuatan ya, anak manusia yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa agar kita beroleh hidup yang kekal. Itulah yang berbicara tentang nubuatan. Kalau di Perjanjian Baru, kenapa dituliskan di Lukas 2 ayat 11 ya? Lukas 11 ayat 2 ya, Lukas 2 ayat 11 kalau nggak salah. Tadi udah ku iniin ya. Lukas 2 ayat 11. Oh ya, sorry ya. Kenapa di Perjanjian Baru ditegaskan kembali ya, memberitahukan kepada kita umatnya tentang nubuatan itu. Nubuatan di Perjanjian Lama ini tentang anak manusia ini yang akan menjadi raja. Gitu loh. Di Perjanjian Baru ditegaskan Lukas 2 ayat 11 dikatakan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang diurapi, anak yang penuh dengan kekudusan yang dikatakan di nubuatan di Perjanjian Lama. Yesus Kristus sudah ada, Yesus Kristus itu sudah dinubuatin di Perjanjian Lama. Apakah dia itu Tuhan? Iya, karena sudah ditegaskan di Yohanes 1 ayat 1. Makanya di Perjanjian Baru ini menyempurnakan. Tidak ada lagi teman-temanku, saudara-saudariku terkasih ya. Tidak ada lagi yang namanya kitab selain Alkitab Perjanjian Baru yang menyempurnakan di Perjanjian Lama. Saya katakan sekali lagi. Tidak ada kitab lagi yang dikatakan, oh ini aku ada kitab perjanjian yang menyempurna. Tidak ada lagi selain Perjanjian Baru. Hanya Perjanjian Barulah yang menyempurnakan Perjanjian Lama. Sehingga kebanyakan di luar dari kekristenan, Perjanjian Lama lah yang dipakai. Karena mereka menolak di Perjanjian Baru ini. Gitu loh. Mereka menolak nubuatan Yesus Kristus yang datang ini. Mereka menolak Yesus sebagai sang raja. Karena ciri-cirinya sudah ada. Itu adalah pengikut siapa? Yang dikatakan di Perjanjian Lama, malaikat yang dilempar ke dalam api neraka dan dilempar ke dalam goa-goa yang gelap. Gitu loh. Ya, karena iblis ini menginginkan umatnya mengikuti di Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama ini banyak sekali yang sama seperti pernikahan 2, 3, 4 atau lebih yang katanya dikurangi. Itu ada. Gitu loh. Yang katanya boleh menikahi begini, itu ada di Perjanjian Lama. Mereka tidak pernah mau mengikuti Perjanjian Baru. Mereka membatalkan Perjanjian Baru sehingga mereka tidak pernah menyempurnakan. Tidak ada, kalau mereka menyempurnakan mereka menyempurnakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pastilah mereka akan mengikut dan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka mengikuti ya kitab Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Lama ini ya banyak sekali keduniawian yang mereka hanya mengenal Allah saja, tetapi mereka tidak mengetahui siapa Allah itu sebenarnya. Mereka hanya tahu, oh iya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Yang menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Tetapi mereka tidak mengetahui dan mengenal siapa Allah ini. Makanya Perjanjian Baru menyempurnakan tentang Yesus Kristus yang ada dinubuatkan di Perjanjian Lama. Di mana itu? Di Lukas 2. Apakah di Lukas 2 ayat 11 ini yang menyampaikan itu adalah manusia atau enggak?
Karena malaikat menyampaikan kepada orang-orang tersebut sehingga dituliskanlah di situ. Mereka mendengar, makanya dikatakan di situ. Dan inilah tandanya bagimu, kalau sudah dikatakan bagimu, ya itu berarti lebih dari satu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuja Allah, katanya. Mereka mendengarkan itu, mereka melihat. Siapa yang menyampaikan itu? Malaikat sendiri. Karena mereka menyaksikan sendiri. Kalau yang menyatakan, menyempurnakan ini, apakah ada yang menyaksikan? Tidak ada. Bertobatlah kita. Siapa yang pernah menyaksikan? Tidak ada satupun yang menyaksikan bahwa dia bertemu dengan Allah, bahwa dia berbicara dengan Allah. Tidak ada yang menyaksikan. Tetapi ini menyaksikan sendiri, malaikat menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dikatakan, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus yang diurapi, Yesus Kristus yang diurapi, berbicara tentang kemuliaan. Makanya Yohanes 1:14. Itu kalau berbicara tentang kemuliaan, itu berbicara tentang kekudusan. Gitu loh. Ya. Kenapa kalau kamu mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, kenapa kamu percaya? Karena sudah ada nubuatannya. Nubuatan di perjanjian lama, gitu loh. Dan banyak saksi bukti mendengarkan dan melihat tentang malaikat yang menyampaikan, gitu loh. Kalau yang ini ada nggak yang menyampaikan? Aku mau tanya satu aja. Satu. Ada nggak sih Nabi Muhammad ya berjumpa dengan Allah yang menyaksikan? Ada nggak yang menyaksikan Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan berbicara kepada Nabi Muhammad? Coba Bapak loading. Saksinya. Saksi. Kalau saksi tidak ada. Nah maka dari itu Bapak loading. Berbeda dengan firman Tuhan. Saksi bukti dinyatakan di sini. Makanya mereka berani menuliskan tentang malaikat menyampaikan kepadanya akan ada lahir bagimu, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Gitu loh. Sudah? Satu pun tidak ada saksi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Oke, sudah? Gitu loh, ya. Oke, sudah? Coba Ica bacakan Yohanes 5:37 dulu. Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37 ya. Iya. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Yohanes 5 ayat 37 ya. Atau Yohanes 17:3 saja. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Oke, apa yang ditanya di situ? Coba baca dulu. Oke, saya baca ya. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal. Bukan, sorry. 17:8. Oke, Yohanes 17:8. Oke. Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Amin. Ya. Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Bapa itu? Karena dia firman Allah itu sendiri, bagaimana? Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Bapa? Kalau kamu itu tidak akan ada saksi karena itu ada di dalam dirinya. Ya sudah, berarti sama, tidak ada saksi. Loading. Bagaimana sekarang begini? Sebab dengar dulu Ica. Sebab dengar dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman? Bantu tap layar, weh. Udah belum? Lanjut aja, nanti bisa saya ini. Tidak, saya tanya dulu. Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Bapa? Saya nanti sampaikan, kamu bicara aja dulu. Iya, siapa yang menjadi saksi dulu? Ini saya ngomong ya. Iya, silakan. Jadi saya minta jawaban siapa yang menjadi saksi. Iya, saya akan jawab. Iya, silakan. Ya. Saksi ya, saksi.
Iya, saya akan jawab. Kalau misalkan, nih contoh, kalau misalkan kalian bilang, Eloding bilang ya, menyatakan seperti ini. Siapa yang jadi saksi bahwa Yesus itu menerima? Kan sudah dikatakan di situ bahwa dia adalah firman Allah. Bagaimana ada saksinya? Sabar dulu, ini saya. Berarti ada atau tidak? Biar saya catat. Ini saya yang bicara dulu, sabar. Oke, silakan. Tetapi di situ sudah ditegaskan, ya, sudah ditegaskan tentang nubuatan dan juga apa yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru, gitu loh. Di Perjanjian Baru ada nggak saksinya? Banyak saksi yang menyatakan, dan di situ juga dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Apakah itu tidak ada saksinya? Ada. Yohanes Pembaptis dan murid Yohanes menyaksikan Allah menyampaikan itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu saksinya ada. Kalau berbicara tentang firman Allah, apakah ada saksinya? Lah dia itu ada di dalam dirinya, bagaimana ada orang bersaksi, gimana? Sudah dikatakan di Lukas 2 ayat 14, ya. Lukas 2 ayat 11, ya. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, aku lupa lagi, maaf. Sudah dikatakan, pada saat malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria, pada saat malaikat menyampaikan kepada saudara-saudaranya, apakah tidak ada saksi? Saksi ada. Tentang Yesus Kristus, tentang nubuatan Yesus Kristus itu punya saksi semua. Ada saksinya, gitu loh. Nubuatan dia datang, nubuatan tentang ketuhanannya, ada saksinya semua. Tetapi kalau di mana nubuatan tentang ketuhanan? Hah? Nubuatan tentang ketuhanan di mana? Saya minta datanya dulu, biar saya catat. Nubuatan tentang ketuhanan. Lukas 2 ayat 11. Itu Perjanjian Lama. Nubuatan itu di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Bicara tentang tentang Yesus Kristus datang sebagai Kalau berbicara tentang nubuatan tentang Yesus Kristus itu sudah dikata sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu seorang anak itu siapa? Oke, berarti seorang anak itu manusia atau bukan? Anak, kalau dikatakan anak ya manusia lah. Bagaimana nubuatannya? Oke, bagaimana nubuatannya manusia tetapi yang datangnya Tuhan? Apakah sabar. Apakah Tuhan Ica manusia? Sabar, apakah Tuhan Ica manusia? Tunggu dulu, saya tanya, apakah Tuhan Ica manusia? Sabar, coba pelan-pelan. Apakah Tuhan Ica manusia? Jawab dulu lah. Kamu ngelawak mulu. Ini kita serius loh. Iya, saya tanya, apakah Tuhan Ica manusia? Apakah Tuhan Ica manusia? Iya, kalau kamu mau berpikirnya seperti itu, ya memang betul. Karena dia pernah datang sebagai anak manusia. Berarti Tuhan Ica manusia? Nggak masalah, nggak ada masalah buat kami. Kenapa? Masalah kalau Tuhan manusia, berarti itu ajaran pagan Ica. Hakikat Tuhan itu Ica tidak, sabar dulu. Hakikat Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana agar kita bisa mengenal Tuhan itu Ica? Maka Tuhan mengirim utusannya. Agar kita mengikuti utusannya, kita bisa mengenal Yesus. Kita bisa mengenal Bapa. Makanya ketika Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Apakah kita melihat Yesus berarti kita lihat Bapa? Yesus punya telinga, apakah Bapa punya telinga? Maksud dari perkataan Yesus, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dengar dulu. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu melihat kemuliaan Bapa yang ada sama Yesus. Apa kemuliaan Bapa? Yesus datang ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Apa kemuliaan Bapa? Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Apa kemuliaan Bapa? Yesus merubah air menjadi anggur. Apa kemuliaan Bapa? Yesus menyembuhkan orang buta.
Karena, dengar dulu, karena di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, coba Ica bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan Ica jelaskan sama saya. Baca. Saya buka ya. Baca coba. Teman-teman 2,5 ini makin seru ya diskusi ini ya. 2,5 iya. Ya. Tap layar, suruh dulu tap layar. Iya, ini dong. Tap layar teman-teman. Dibantu kopi. Dibantu tap-tapnya teman-teman. Ini menarik, makin menarik ini diskusi ini ya. Di tap, dikencangkan lagi tap-tapnya. Ini kan manis juga gitu. Semangat di atas ya. Iya. Tunggu. Ica, kopi apa orange juice? Kopi apa orange juice? Mungkin orange juice teman-teman. Mungkin masih ada yang punya orange juice. Ica sudah mulai haus kayaknya ini ya. Oke, makasih R59. Makasih. Ya dihabiskan baru lanjut diskusi. Jadi nggak enak kita sambil minum kopi diskusi kan. Habisin. Coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dibaca yang keras biar semua mendengar. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Oke, baik, saya baca. Beginilah firman Tuhan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Amin. Iya, amin. Jadi, saya mau tanya sama Ica, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus merubah air menjadi anggur, apakah itu dilakukan oleh Yesus atau dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus? Oke. Di sini kamu udah kelar apa belum? Ini biar saya bicara. Tidak, saya tanyakan dulu sama Ica. Apakah Gak bisa gini loh, karena kita itu kan berbeda pandangan. Jadi maksud saya kamu selesaikan dulu apa yang menjadi pikiran kamu, apa yang menjadi pertanyaan kamu tentang Alkitab. Nanti saya akan jelaskan. Karena gini, kalau kamu... Oke, baik, saya ulangi. Oke, saya ulangi. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan, wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Yesus di tengah-tengah kamu yang kamu ketahui. Pertanyaan saya sama Ica, Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang buta. Itu Yesus lakukan dengan dirinya sendiri atau Bapa yang lakukan melalui pelantaraan Yesus? Silakan dijawab itu. Oke, saya jawab. Setelah itu baru mutar-mutar boleh, silakan. Oke, saya jawab. Ya, ini luar biasa ini ya pertanyaannya. Ya, teman-teman ya. Di sini dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ini khotbah Petrus ya teman-teman ya. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, ya. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, pertanyaan dari loading ya tadi menyatakan bahwa apakah pada saat Yesus Kristus ya dia menghidupkan Lazarus, ya mengobati orang sakit, menghidupkan orang mati. Nah, apakah itu Allah sendiri yang melakukannya atau Yesus sendiri? Allah sendiri yang melakukan perantara Yesus atau Yesus itu sendiri? Benar tidak? Itu pertanyaannya. Nah, oke, saya jawab. Makanya saya katakan, kalau kita berbicara tentang nabi, ya, apakah Yesus ini dikatakan nabi? Ya benar, dia nabi. Nabi yang diurapi. Kalau dikatakan apakah Yesus itu yang melakukannya? Kalau berbicara tentang yang namanya menghidupkan orang mati, itu firman itu ada di dalam dirinya. Ya, firman itu ada di dalam dirinya.
Firman Allah, logosnya Allah itu ada di dalam dirinya. Sehingga pada saat Yesus menghidupkan orang mati, ya, itu menegaskan bahwa dia itu diutus oleh Allah dan dia menghidupkan itu Allah sendiri melalui dirinya. Kalau berbicara tentang perantara, ya, ini kita berbicara tentang perantara. Makanya dikatakan, apakah jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, karena setiap nabi, ya, setiap nabi itu pasti akan bermujizat. Yang menjadi pertanyaan saya, satu, Nabi Muhammad yang kalian menyatakan itu adalah nabi, iman kalian menyatakan bahwa beliau adalah nabi, ya. Pernahkah Nabi Muhammad bermujizat? Coba. Itu satu. Ini enggak apa-apa. Mujizat Nabi Muhammad satu saja. Satu saya. Oke. Oh iya oke. Di ayat berapa? Di Al-Qur'an ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Nah, itu. Ada nggak di dalam Al-Qur'an? Oke, di dalam Al-Qur'an nggak ada karena di dalam Al-Qur'an setahu saya. Oh, bentar ya. Oke, sorry ya lagi ini ya teman-teman ya. Nah, kalau berbicara tentang nabi itu dia itu apa? Bermujizat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu bermujizat? Karena setiap nabi dia harus bermujizat. Apakah dia itu bermujizat? Itu salah satunya. Nanti loading boleh kasih tahu saya di mana ayatnya. Mungkin saya itu kurang paham, tapi saya pengen tahu gitu loh. Nah, makanya orang-orang itu sangat marah. Salah. Mana dia tadi? Nah, Nazaret oleh Allah perantaran dia. Hah? Iya, betul. Nah, itu. Satu aja, berikan saya satu contoh saya satu ayat di mana Nabi Muhammad itu bermujizat. Di mana Nabi Muhammad itu bermujizat, satu aja. Kalau dibilang Al-Quran itu kalamnya Allah, oke, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah karena itu Allah sendiri yang berbicara katanya. Aku pun nggak tahu benar apa tidaknya, tapi itu kembali kepada iman masing-masing karena tidak ada yang menyaksikan. Nah, kalau misalkan ada di hadis, berikan saya satu hadisnya. Di mana hadisnya Nabi Muhammad bermujizat dan siapa saksinya, gitu loh. Di mana Nabi Muhammad yang kalian menyatakan bahwa beliau adalah nabi, yang kalian percaya beliau adalah nabi, dia bermujizat karena syarat untuk menjadi nabi itu bermujizat, gitu loh. Syarat untuk menjadi nabi itu adalah bermujizat. Nah, itu satu. Nah, kalau berbicara apakah Yesus itu perantara, dia membuktikan bahwa ya di dalam dirinya apa yang bermujizat, dia menyatakan bahwa dia itu adalah firman Allah. Dia membuktikan, menyatakan bahwa dia itu ya bernubuat, dia itu menghidupkan orang mati, ya, betul. Kalau kita bilang apakah Yesus itu sendiri? Apakah Yesus sendiri itu sendiri yang menghidupkan orang mati? Kan firman sudah menjadi Allah, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia sehingga ya pada saat orang mati dihidupkan itu, apakah bukan Allah itu sendiri yang menghidupkannya melalui perantara Yesus Kristus? Itu yang menjadi ini kita gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa apakah Yesus itu perantara, apakah Allah yang melakukannya? Makanya kan aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Bagaimana Yesus menyampaikan kalau tidak atas dari Allah itu sendiri yang ada di dalam dirinya, gitu loh. Nah, sama seperti yang kamu sampaikan tadi. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya yang dituliskan di dalam Alkitab, Allah menyampaikan langsung ya kepada Musa untuk membebaskan bangsa di tanah Mesir. Allah menyampaikan langsung kan, dengan cara apa? Memberitahukan gitu loh, bahwa benar dia diutus oleh Allah. Tetapi Yesus Kristus tidak, berbeda. Apakah ada Yesus mengatakan, "Hai Yesus Kristus"?
hidupkanlah orang mati itu. Tidak ada begitu. Tidak ada. Ya. Yesus Kristus. Itu orang mati kau hidupkan, orang sakit kau sembuhkan. Orang yang bukan begitu. Ini makanya saya katakan Yesus Kristus dengan nabi-nabi sebelumnya itu berbeda. Yesus adalah firman Allah sehingga dia membuktikan apa yang dinyatakan, apa yang dibuatkan itu benar-benar dari Allah. Benar-benar ada di dalam dirinya. Allah itu ada di dalam dirinya. Logosnya Allah ada di dalam dirinya. Berbeda dengan Musa, berbeda dengan Elia, berbeda dengan nabi yang lain. Hai Musa, bebaskanlah bangsa Israel dari tanah Mesir dengan cara begini-begini. Ada itu dia. Bukan gitu, beda. Makanya kita harus tahu dulu loh, Ding. Makanya kita harus pahami dulu. Makanya satu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an mungkin nggak ada. Karena itu kalian percaya bahwa itu adalah kalamnya Allah. Benar tidak? Nah, saya minta di hadis yang menyaksikan ya Nabi Muhammad bermukjizat. Nah, oke, boleh saya minta ya. Harus dibedakan, loading, harus dibedakan. Harus dibedakan ya Yesus dengan nabi yang lainnya. Kalau dikatakan dia nabi, iya karena dia menerima firman Allah, dia bermukjizat gitu loh. Dikatakan dia nabi. Kenapa dia dikatakan guru? Dia mengajar. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dialah yang menguasai langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Makanya di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Dan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Itu Yesus sendiri menyatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan di Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Makanya dikatakan awal mula adalah firman. Begitu. Lanjut. Lanjut, Pastor Roding. Bang Palopo. Ya, saya sedikit. Nanti dilanjut sama Pastor Roding. Jadi gini, Cak. Jadi tentang mukjizat itu sepertinya biasa aja sih kalau di dalam pemahaman Islam. Iya, sabar nanti itu kan pertanyaan buat Pastor Loding. Ya, saya sedikit nanti disambung. Nggak enak kalau saya jawab. Islam juga kok nggak kaji. Iya, nggak ini kan Pastor Loding nanti. Kalau saya sih berbeda. Nanti kan jurusannya ke sana, nggak enak kita tumpang tindih kan. Nah dia minta ini gimana Pastor Loding? Dia minta nggak enak, lagi orang lagi banyak loh. Ini teman-teman gimana nih? Ica lagi minta ini. Nanti saya kasih Papi Gembala. Nanti saya kasih itu mukjizat Nabi Muhammad. Nanti dikasih nanti. Sekarang aja dulu, banyak. Biar satu-satu ada apa enggak? Oke lah kalau begitu silakan Pastor Loding, silakan. Biar enak ya kan satu-satu. Iya biar enak, iya nanti dikasih biar enak Cak ya. Iya makanya dikasih itu kan lebih enak. Iya. Catat nanti. Catat di situ nanti habis Bang Palopo bernarasi baru Ica baca baru Sangga ya. Ini buka saja Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Tunggu ya, Bukhari 3385 Muslim 2040 2040 ya? Iya 2040 2040 Ya silakan lanjut Papi Gembala lanjut. Ya sambil dibuka ya. Jadi teman-teman kalau di dalam Islam itu mukjizat itu biasa aja. Jadi mukjizat itu adalah pemberian kelebihan kepada seseorang yang diberikan langsung oleh Allah, ya kan? Nah kalau untuk nabi atau rasul itu mukjizat. Kalau kita seperti manusia ini bisa kok diberikan juga, tapi bukan nama mukjizat, tapi dia karomah gitu kan. Nah ini teman-teman, jadi jangankan hanya membangkitkan orang mati, ketika baginda Jesus Christ itu diberikan mukjizat untuk membuat lagi bumi atau matahari 5 biasa aja, nggak ada yang istimewa, karena Allah itu pemberi mukjizat, bukan bermukjizat gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu bermukjizat salah.
Tuhan itu pemberi mujizat seperti tadi yang dibacakan oleh Pastor Loding itu, teman-teman. Saya diberikan mujizat untuk mengubah Ica jadi kayak Luna Maya. Tringnya, kan udah kayak Luna Maya nih. Tring. Iya kan? Ah itu, atau kayak Marsanda, ini kan kayak Marsanda Ica ini. Dulu ya kan. Nah, saya diberikan mujizat. Nah, berubah biasa aja. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan mujizat membelah laut. Tidak gampang itu, saudara. Tidak gampang. 20 ayat 40 ya? Ya, 2040. 2040 kan? Iya, banyak itu mujizat Nabi Muhammad itu banyak.